ini kita akan lebih jauh lagi nih Om, karena ini juga menarik juga nih Om, di ayat ke-13 ya Om sama 14. Nah, itu kan dituliskan Om, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, yang menjadi pertanyaan Om, ini kalau kita minta ya Om dalam nama Tuhan Yesus gitu, jadi Tuhan Yesus akan mengabulkannya. Tapi kok banyak yang nggak dikabulkan Om doa-doanya gitu. Ya, ada janji Tuhan Yesus ya. Jikalau kamu meminta kepadaku dalam namaku atau minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan memberikannya atau mengabulkannya. Tetapi itu doa-doa di dalam nama Tuhan itu bukan sekedar ucapan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bukan begitu. Jadi di dalam nama Tuhan itu artinya harus sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi pertama itu harus sesuai dengan kebenaran, ya, dan untuk kemuliaan Allah. Lalu juga ini perlu tidak sebenarnya itu yang didoakan itu, bukan jadi menurutin hawa nafsu gitu. Iya. Tetapi ini betul-betul perlu nggak? Kalau perlu pasti dikabulkan, ya, gitu. Iya. Ada orang bilang ini perlu menurut orangnya, tapi kalau menurut Tuhan gimana gitu. Iya. Ya, jadi Tuhan lebih tahu lah. Makanya Tuhan itu mengatakan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita mintakan. Nah Om, kalau gitu sebaiknya gimana Om? Yang kita minta itu sebaiknya apa Om? Jalani aja seperti biasa, berdoa menurut apa yang kita mengerti, tapi jangan berhenti terus mempelajari firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan itu kita baru tahu kehendak Allah itu seperti apa. Tapi itu tidak mudah untuk mengerti kehendak Allah. Jadi jalani aja seperti biasa, yang normal, tapi jangan menuruti keserakahan, jangan menuruti kesombongan, jangan menuruti kemunafikan gitu. Hidup yang wajar dan baik supaya menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi mintanya itu minta supaya kehendak Allah atau janji Tuhan Yesus terjadi sama diri kita ya Om. Mintanya gitu mungkin ya. Boleh kita minta menurut kebutuhan kita juga boleh. Boleh gitu. ya. Tetapi bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Ada cerita Om dari satu jemaat Om dulu, dia cerita gitu. Saya minta sama Tuhan karena di Yohanes 14 ini gitu. Kan banyak rumah katanya, Bapakku banyak tempat tinggal, banyak rumah di surga gitu. Saya mau berdoa sama Tuhan, minta rumah dong Tuhan. Terus kata jemaat itu bilang, ini jawabannya, rumah kamu bukan di sini, di surga, katanya gitu Om. Itu ceritanya dulu, ada satu jemaat Om yang cerita seperti itu ke saya itu dulu. Nah itu jadi maksudnya minta itu mungkin boleh ya Om. Tadi Om bilang, Tuhan saya minta rumah, tapi mungkin juga harus ikuti kehendak Tuhan ya Om ya, gitu. Ya, minta apa aja asal itu tujuannya memang kebutuhan dan itu untuk memuliakan Tuhan juga. Boleh mau minta apa aja asal itu sesuai dengan kebutuhan dan untuk kemuliaan Allah gitu. Nah Om, ini juga ada yang menarik dari antara minta dan pemberian Tuhan ya Om. Ada yang ngajarin juga, ya juga mungkin sering terjadi gitu. Ya Tuhan, saya minta dikasih kesabaran. Malah bukan dikasih sabar Om, malah dikasih hal yang terus bikin jengkel gitu ya Om ya. Ada yang, Tuhan saya minta digampangin rezeki dong, malah kayaknya susah banget cari uangnya gitu Om. Nah itu katanya memang begitu caranya Tuhan, gimana Om itu? Kalau soal kesabaran, itu cara Tuhan menjawab doa itu dengan memberikan masalah-masalah yang berat. Nah Om gitu. itu. Tapi kalau masalah rezeki itu ada jaminan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu jaminan. Asal kita perlu, Tuhan akan sediakan gitu. Kalau itu kebutuhan kita, yakin aja, percaya aja. Terus ada juga misalnya minta, saya minta kendaraan dong Tuhan, misalnya gitu. Bukan dikasih kendaraan malah jadi masalah, bikin dikasih masalah, dikasih apalah gitu. Nah selalu kayak gitu. Apakah Tuhan
kalau kita minta dia ngasih kebalikannya Om. Kalau gitu mending saya ya misalnya Tuhan saya kasih masalah dulu gitu, ntar sama Tuhan dikasih yang enak gitu. Apa mesti gitu Om? Jadi itu ada ayat-ayat yang mengatakan ya, pertama itu mintalah maka kamu akan diberi ya. Tapi yang kedua juga itu mintalah sesuai dengan kehendak Allah. Makanya dalam doa itu kan selalu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita harus belajar mengerti, memahami kehendak Allah. Nanti doa-doa kita kan akan disesuaikan yang untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan kita mintanya hal yang besar-besar, nggak jadi masalah kalau itu memang di dalam rencana Allah. Tapi bukan untuk memenuhi ambisi kita, gitu ya, nafsu kita, bukan begitu. Jadi itu janji-janji Tuhan itu pasti digenapi, ditepati kalau kita memenuhi syaratnya. Jadi kalau misalnya saya minta sekarang sama Tuhan gitu ya Om, berharap gitu, harapannya minta sama Tuhan jadikan supaya Alpetra Ministry ini menjadi berkat rohani buat semua orang kayak gitu ya Om. Tapi juga saya minta Tuhan saya diberkati melalui Alpetra rohani misalnya gitu, boleh nggak Om kayak gitu? Boleh dan pasti dikabulkan, tetapi kan ada batas-batasnya. Oh gitu. iya. Batas-batasnya itu bisa juga dipengaruhi iman kita sampai di mana, jeripaya kita sampai di mana, juga ruang lingkup pembicaraan kita ini kira-kira dipahami oleh berapa banyak orang gitu. Ya. Lalu caranya kita menyebarluaskan juga itu, jadi banyak faktor lah. Ya. Gitu. Yang pertama berdoa dulu, kan ada itunya istilahnya ya, berdoa dan bekerja. Iya. Bekerja dan berdoa, itu ora et labora, gitu. Iya Om, itu misalnya gitu ya, jadi supaya sobat Alpetra mungkin bisa paham kalau seperti itu misalnya gimana ya, kan beda-beda ya Om, setiap orang punya apa yang dia minta sama Tuhan tuh beda-beda. Nah itu tadi Om jawab. Nah tapi Om tadi bilang kaitannya sama iman Om. Gimana Om dengan ayat yang bilang dengan iman sebiji sesawi saja pun gunung itu bisa pindah? Tapi saya punya iman nggak sampai sebiji sesawi berarti Om. Orang saya bilang, gunung pindah, nggak pindah-pindah Om. Begini ya, jadi orang menafsirkan itu tentang kesulitan yang sebesar gunung misalnya ya. Itu diperlukan iman. Gitu, jadi bukan memindahkan gunungnya benar-benar. Kalau gunung itu menghalangi pelayanan ya bisa aja. Tapi zaman sekarang kan kita harus bisa mengatasi itu. Itu kan jawaban doa juga. Gitu. Jadi Tuhan Allah itu tidak pernah ingkar janji, tapi dia menjawab sesuai dengan baik kebutuhan kita maupun hikmat Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi terus saja berdoa sesuai dengan iman kita dan apa kebutuhan kita. Nanti caranya itu Tuhan lebih tahu lah cara menjawabnya. Tapi jangan membatasi kuasa Tuhan, jangan membatasi hikmat Tuhan kita untuk menjawab doa-doa kita. Iya, nah sobat Alpetra, saya kembali lagi ya ngasih ilustrasi lagi nih ya. Jadi ya Om, misalnya saya pingin supaya channel Alpetra Ministry ini kan jadi berkat buat semua orang. Tapi juga tadi yang Om ingatkan ya, ini buat semua sahabat Alpetra nih juga, bahwa ada kehendak Tuhan ya Om di balik semua yang kita lakukan. Kita juga harus berdoa sambil bekerja. Kalau saya minta doang sama Tuhan, Alpetranya supaya pelayanan ini gini-gini, tapi saya tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, itu sama aja bohong ya Om. Iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya Om. Nah ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Tuhan tuh punya rencana supaya seluruh bumi ya mendengarkan Injil. Ya. Demikian juga seluruh bangsa Indonesia mendengarkan Injil. Nah diantaranya itu melalui pelayanan Pak Alfa ini ya. Tetapi itu Tuhan punya rencana itu sempurna. Jadi kita jangan membatasi juga, kita berusaha yang terbaik. Do your best, okay? Do your best. Nanti Tuhan yang membuka jalan. Gitu, jangan khawatir. Karena Tuhan Allah itu melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangkakan. Itu kan ada kan janji Tuhan. Bahwa Tuhan melebihi apa kita berdoa itu apa tuh, Tuhan menjawab doa-doa kita melebihi dari apa yang kita sangkakan. Cuman jangan menuruti
ambisi pribadi gitu ya. Iya, iya, Om. Gitu. Iya, harus bisa ngebedain ya, Om. Ada orang ya mempunyai ambisi, tapi ambisinya itu sesuai dengan rencana Allah. Itu akan terkejut juga. Ternyata Tuhan berkaryanya lebih. Nah, kan Lebih itu, dari ya, itu. Om. Nah, jadi yang sekarang itu lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah apapun ya, dari hal yang kecil ya, itu yang kecil kan nanti bisa jadi tambah besar, nggak apa-apa, do your best gitu aja, Iya, iya, Om. dan dengan iman. Iya, Om. Iya, Om. Ya seperti jadi kayak di firman Tuhan juga ya, Om. Kalau kita melakukan sesuatu kan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti juga Tuhan akan memperhitungkannya ya, Om. Upahnya bisa berupa apa yang berkat kita terima di surga, di sini atau juga di surga nanti gitu ya, Om. Ya kalau yang di dunia ini kan sesuai dengan janji Tuhan juga. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, pasti akan disediakan. Bahkan kadang-kadang sebelumnya udah diatur oleh Tuhan. Kita itu kadang-kadang tercengang. Iya. Loh, kok Tuhan seperti mendahului kita nih, Iya. kebutuhan kita. Bisa begitu kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan, Iya. gitu. Tapi kalau kita berjalan menurut kemauan kita sendiri, kadang-kadang malah kita kecewa, gitu. Iya, iya. Ya, jadi makanya kan berdoanya kan tiap hari tuh, ya untuk ya baik doa Bapa kami, tapi bisa diperluas tuh, ya. Jadi supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kehendak Tuhan yang jadi, Iya, Om. gitu. Dan juga supaya jangan kita malah masuk ke dalam pencobaan atau godaan, gitu. Iya. Jadi lakukan yang terbaik sesuai apa yang kita ketahui, Iya. sambil kita bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan, dalam pertumbuhan iman, Iya. di dalam pertumbuhan kasih, pengharapan, di dalam pertumbuhan dalam pelayanan dan sebagainya. Iya, Om. Gitu, lakukan yang terbaik aja. Iya, makanya di ayat 1 tuh ditegaskan ya, Om. Di ayat 1-nya, janganlah gelisah hatimu ya, Om ya. Ya itu. Jadi apapun yang kita minta juga kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tadi yang udah Om jelaskan sedemikian detailnya ya. Jadi gak usah lagi kita gelisah ya, Om. Serahkan aja sama Tuhan gitu. Tadi Om udah jelasin apa untuk Ya, itu. pasrah. Jadi penting tuh orang Kristen itu belajar, kalau percaya kepada Tuhan Yesus ya percayalah dengan sepenuh hati. Nah, itu, ya. ya. Kalau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, itu kegelisahannya itu otomatis diserahkan juga. Iya, iya, ya, Om. Jadi kalau dulu diajarinnya sama Om itu, saya sampai sekarang kalau lagi gelisah atau lagi ada yang di pikiran di hati, Tuhan titip dulu, Tuhan titip, Tuhan gitu. Udah tenang, terus nanti Tuhan tiba-tiba kasih. Itu mungkin yang penggenapan juga ya, Om, dari ayat yang bilang bukan yang kita pikirkan atau bukan yang kita ini, Om, tapi Tuhan akan sediakan gitu ya, Om ya. Bukan yang kita pikirkan atau bukan yang kita mau ya, Om, tapi yang Tuhan sediakan itu yang Tuhan kehendaki gitu. Ya, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan ya, Iya. melakukan yang terbaik menurut yang kita pikir, Iya. itu jangan takut kekurangan. Iya. Gitu. Oke, Om, kita lanjutin lagi, Om. Ke yang selanjutnya nih, Om. Ada yang menarik juga, Om, di bagian Yohanes 14 ini, Om. Itu tentang roh kebenaran, Om. Jadi kata di firman Tuhan ya, di ayatnya itu, ayat 16 itu, Allah akan berikan penolong bagimu, yaitu roh kebenaran itu. Nah, ini juga sering jadi perbincangan ya, Om. Ini sebetulnya gimana, Om? Seorang penolong yang lain itu siapa gitu? Padahal di ayat 17-nya dibilang yaitu roh kebenaran kan. Penolong yang lain itu roh kebenaran. Nah, ini siapa, Om, sebetulnya? Ya, itu kan sudah jelas menunjuk kepada Roh Kudus yang menggantikan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Iya. Ya, kalau Tuhan Yesus dulu kan hanya satu orang begitu. Tapi kalau Roh Kudus meskipun satu pribadi, dia bisa ada di mana-mana. Gitu. Jadi persis seperti kehadiran Tuhan Yesus di dunia, hanya tidak kelihatan. Gitu. Iya. Jadi bersandarlah kepadanya, percaya, selalu menyerahkan segala perkara, tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Iya. Cuman sekarang Tuhan Yesusnya tidak dibatasi di satu tempat. Jadi Tuhan Yesus sekarang ada di mana-mana melalui Roh Kudus. Tapi kuasanya sama, kasihnya sama, tidak terbatas.
Memangnya waktu Tuhan Yesus ada sama murid-muridnya, waktu ada di dunia terbatas Om? Atau dibatasi? Ya kalau Tuhan Yesus kan terbatas ada di situ aja. Jadi Kan bagaimana orang berdoa kepada Tuhan Yesus yang tidak dilihatnya? Gitu. Kalau sekarang kan orang di mana-mana percaya Tuhan Yesus berdoa dikabulkan. Gitu. iya. Karena ada Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Nah, ini juga harus dipahami ya Om, ketika Tuhan menjadi manusia yang kita kenal dalam nama Yesus itu bukan berarti Allahnya nggak ada ya Om. Allahnya nggak tetap tidak bisa dibatasi kan Om. Gitu maksudnya Om. Ya. Yang Iya Om. jadi waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu Tuhan Allah memang tidak terbatas. Iya. Cuman jadi Tuhan Allah mau manusia itu fokus kepada pribadi Tuhan Yesus itu dan karyanya, begitu, dan ajarannya. Iya Om. Nah Om, yang menarik lagi Om di ayat di Psalm 14 ini ya Om, itu di ayat 26 ya Om. Ini masih nyambung tentang roh penolong dulu ya Om, nanti ada pertanyaan lain lagi. Di ayat 26 itu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertanyaannya Om, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus yang mengajarkan atau mengingatkan kita Om? Jadi Roh Kudus itu adalah kehadiran Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, Iya. gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya mendapat bisikan-bisikan sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan, itu ya dari Tuhan Yesus itu. Iya. Jadi Roh Kudus itu persis seperti Tuhan Yesus, cuma tidak bisa dilihat. Iya. Dan ini bisa hadir di mana-mana. Oh iya Om. Nah Om, terus ada lagi pertanyaannya Om. Ini di ayat yang ke-22 ya Om. Ada Yudas yang bukan Yudas Iskariot itu tanya Om. Ini yang mungkin jadi pertanyaan juga Om buat semua orang Kristen ya, atau bukan yang Kristen malahan. Terus Tuhan Yesus menjawabnya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan mengerti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Nah ini gimana Om? Maksudnya Om, kalau mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan kan susah Om. Kalau menuruti firman Tuhan katanya susah kan Om ya? Begini, Tuhan itu Tuhan yang bijaksana. Dia akan mengajari kita itu secara bertahap. Iya. Jadi apa yang kita diajari oleh Tuhan lakukan, mulai dari yang sederhana, Iya. gitu. Apa saja yang kita tahu itu Tuhan yang menyuruh lakukan, meskipun mulainya seperti sederhana, gitu. Jadi itu ujian ketaatan dari mulai yang sederhana, Iya. sampai nanti akan berlanjut makin kompleks, gitu. Jadi banyak orang terlalu menuntut, tidak sadar dirinya itu sampai ada di mana, imannya sampai di mana, kasihnya sampai di mana, pengharapannya sampai di mana, pengertiannya sampai di mana. Banyak orang itu suka membesarkan dirinya melebihi dari keadaannya. Nah itu Om penyebabnya ya. Jadi makanya orang Ya. terhalang tuh gara-gara itu juga ya, salah satunya ya Om. Oke Om, baik Om. Nah Om, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Om ya. Di ayat 30 tuh ada kata-kata, bangunlah, mari kita pergi dari sini gitu. Kayak ninggalin, apa maksudnya ini, ada yang menafsirkan kita ninggalin dunia ya Om. Atau gimana Om? Bukan. Itu kan konteksnya waktu itu. Jadi sudah waktunya itu Tuhan Yesus akan sendirian berdoa di Taman Getsemani. Oh iya. Lalu murid-murid disuruh nunggu, tapi agak di luar dikit gitu ya. Tidak ikut sampai ke dalam sekali. Jadi mari kita pergi karena Tuhan Yesus mau segera mau menyelesaikan misinya. Tapi dengan berdoa yang sungguh-sungguh supaya mendapatkan kekuatan yang cukup.
gitu. Karena dia kan sebagai manusia juga. Iya. Nah, sebagai anak Allah tapi sebagai manusia juga, Iya. itu membutuhkan kekuatan yang khusus, kekuatan yang ekstra untuk mentaati supaya dia nanti ditangkap nggak melawan, nanti disiksa tidak melawan, sampai disalibkan tidak melawan. Itu betul-betul memerlukan persiapan. Gitu. Oh, iya Om. Jadi persiapannya dengan berdoa penyerahan. Itu samalah seperti kita, itu satu teladan dari Tuhan Yesus. Supaya kita mau menghadapi penderitaan yang paling berat bagaimanapun, berdoa, berserah, dan harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Oke Om, ini sekarang udah saatnya Om untuk memberikan kesimpulan atau juga nasihat atau closing statement dari pertemuan kita kali ini. Silakan Om. Jadi sebagai kesimpulan itu, kita harus tetap mempertahankan iman kepada Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa, dan iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sempurna, sebagai gembala yang baik, dan juga harus yakin bahwa meskipun Tuhan Yesus tidak kelihatan, itu melalui Roh Kudus dia hadir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, gitu ya. Jadi itu janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan orang yang percaya kepadanya, karena Roh Kudus akan selalu menolong. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi pelan-pelan nanti kita akan menyadari, oh Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, gitu. Iya. Baik, Sobat Alpetra, saya akan membacakan satu ayat sebagai penutup dari perjumpaan kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih Om atas penjelasannya. Terima kasih Sobat Alpetra. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Amin. Maranatha.